Shalom dan selamat sore saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senantiasa percaya Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Katakan amin. Demikian juga sore hari ini saya bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Ibu Marta buat kesempatan boleh belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saudara. Saudara, ini adalah kali pertama saya bertemu dengan saudara. Saya mau perkenalkan, nama saya Chandra Wong. Saya bersama dengan istri dan ketiga anak kami. Kami melayani pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan di Singapura. Dan ini adalah sebuah kehormatan bagi kami untuk boleh belajar firman Tuhan yang saya beri judul Hidup Berkemenangan di dalam Yesus. Nah, saudara, waktu itu berjalan begitu cepat, tidak terasa kita ini sudah melewati masa COVID selama 1,5 tahun. Dan sekarang masih berjalan, saudara, khususnya di Indonesia. Dan kita semua terus berdoa supaya keadaan COVID ini boleh cepat berlalu. Tetapi kenyataannya, tantangan demi tantangan itu kita hadapi dalam kehidupan kita semua. Sehingga terkadang kita ini bertanya di dalam hati kita, apakah kita ini bisa hidup berkemenangan di dalam Yesus? Nah, saudara, saat saya merenungkan hal ini, saya berpikir, apakah arti hidup berkemenangan yang sebenarnya? Apakah hidup penuh kemenangan adalah hasil di mana semua yang kita inginkan Tuhan berikan kepada kita? Contoh, seorang pengusaha Kristen berdoa, maka usahanya berhasil. Seorang pekerja Kristen yang berdoa, dia dipromosikan di kantornya. Atau seorang hamba Tuhan yang sakit dan dia berdoa, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Sehingga apapun yang baik yang kita inginkan, itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Apakah itu kehidupan yang penuh kemenangan yang sebenarnya? Atau sebaliknya, saudara, pada saat seorang pengusaha Kristen itu bangkrut, atau seorang pekerja Kristen itu di PHK, atau hamba Tuhan yang meninggal karena sakit COVID, apakah mereka itu hidup dalam kekalahan? Nah, saudara, kalau kita melihat kenyataan hidup kita di dunia ini, kita melihat dua hal ini terjadi. Ada seorang hamba Tuhan, seorang anak-anak Tuhan yang sembuh dari COVID. Puji Tuhan, saudara. Tetapi ada juga yang meninggal karena COVID, saudara. Ada anak-anak Tuhan yang setia di dalam pekerjaannya dan mereka berhasil. Mereka dipromosikan, usahanya berhasil. Tetapi banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Banyak juga yang bisnis mereka bangkrut, saudara. Dan sebagainya. Nah, saudara, seringkali kita berpikir bahwa orang yang meninggal karena COVID, orang yang dipecat di dalam pekerjaannya, atau yang usahanya bangkrut adalah orang-orang yang kurang beriman, atau orang-orang yang kurang setia, sehingga mereka kalah dalam kehidupannya, saudara. Kalau itu pandangan kita, saudara, saya lalu berpikir, bagaimana dengan kehidupan daripada murid-murid Tuhan Yesus pada zaman Alkitab? Di mana mereka banyak yang mati di dalam pelayanan mereka. Mereka dipenjara, mereka dibakar, bahkan mereka disalibkan dan dibunuh, saudara. Apakah mereka hidup di dalam kekalahan, saudara? Seolah-olah kita ini memiliki pandangan orang yang baik, orang yang setia, melayani Tuhan, pasti hidup dengan penuh kemenangan dari sudut pandang manusia. Saudara, sore hari ini kita ini mau belajar apa arti hidup dalam kemenangan bersama dengan Yesus. Nah, itulah saudara yang akan kita pelajari sore hari ini. Saudara, di dalam Alkitab ada satu kejadian yang begitu kontroversi, saudara.
Kenapa dikatakan kontroversi? Karena Yesus yang mati di kayu salib. Kenapa, saudara? Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 19 sampai 21, kita boleh mengenal siapa Yesus sebenarnya dari sudut pandang murid-muridnya, saudara. Murid-muridnya berkata bahwa Yesus itu adalah seorang nabi yang penuh kuasa di dalam pekerjaannya dan juga di dalam perkataannya, baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Dengan perkataan lain, Yesus adalah seorang yang penuh dengan integritas di dalam hidupnya. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, firman Tuhan katakan bahwa Yesus itu diurapi oleh Roh Kudus, memiliki kuat kuasa, dan Yesus melakukan hal-hal yang baik. Yesus itu berjalan keliling, dia berbuat baik, dia menyembuhkan orang-orang yang dikuasai iblis, dia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan firman Tuhan katakan, Yesus itu disertai oleh Allah. Tetapi saudara, dalam kehidupan Yesus yang penuh integritas, kehidupan yang kudus, dia melakukan kebaikan, dia menyembuhkan orang yang sakit, dan sebagainya. Malam hari itu, di Taman Getsemani, saudara, Yesus yang kudus dan baik itu, dia ditangkap, saudara. Dan keesokan harinya, Yesus dipenjara, dia ditangkap, dia dipenjara, dia dicambuk, dia diadili oleh banyak orang. Bahkan pemuka agama Yahudi mengatakan Yesus menghina nama daripada Allah dan dia harus disalibkan. Dan Yesus, dia tidak membela dirinya sama sekali. Dan akhirnya Yesus harus disalibkan, dia harus dihina sedemikian rupa dan diarak di jalanan. Yesus harus membawa kayu salibnya. Dan akhirnya dia harus disalibkan di Gunung Golgota. Dan hari itu saudara, pada jam 3 sore, Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Saudara, kalau diukur dari sudut pandang manusia, mungkin ada yang bertanya, mengapa orang yang baik ini, orang yang kudus ini, yang penuh integritas, yang disertai oleh Allah, ini harus mati di kayu salib? Bukankah kayu salib itu adalah tempat yang paling hina buat orang-orang yang melakukan kriminal yang tingkat tinggi? Dan mungkin ada yang bertanya, bukankah kayu salib itu adalah tempat yang terkutuk? Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, pertanyaannya sore hari ini, apakah Yesus itu hidup di dalam kekalahan, saudara? Nah, saudara, mari kita pelajari lebih lanjut, saudara, dan kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 19 ayat ke-30. Firman Tuhan katakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, menurut kitab Yohanes, itulah perkataan Yesus yang terakhir pada saat Yesus ada di kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Di dalam bahasa Yunani, dia berkata, tetelestai. Sudah selesai, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat, ada 3 kelompok orang yang berada di sekitar Yesus pada saat dia berkata, sudah selesai, saudara. Yang mendengar perkataan itu. Kelompok yang pertama adalah orang-orang Romawi, tentara Romawi yang ada di sekitar Yesus. Atau orang-orang Yahudi yang memang mau menyalibkan Yesus. Saya percaya pada saat mereka mendengar Yesus berkata sudah selesai, di dalam hati mereka mungkin mereka berkata, Yesus
yang selalu menentang ajaran daripada orang-orang Yahudi ini, dia sudah kalah. Atau orang Romawi berkata, tentara Romawi berkata bahwa Yesus yang selalu mengadakan keributan itu, yang merupakan ancaman bagi mereka, dia pun sudah kalah karena dia sudah berkata sudah selesai. Itulah kelompok orang yang pertama. Mereka berpikir bahwa Yesus sudah kalah. Nah, kelompok orang yang kedua adalah orang-orang yang belum mengerti arti daripada kata sudah selesai yang Yesus katakan. Orang-orang itu mungkin adalah ibunda daripada Maria yang berada di dekat Yesus pada saat itu. Mungkin pada saat dia mendengar Yesus berkata sudah selesai, bagi ibu Maria, dia sudah kehilangan daripada anaknya yang dia kasihi. Sudah berakhir hidup daripada anak yang dia kasihi. Dan ada juga orang-orang di kriminal yang di sebelah kiri atau di sebelah kanannya Yesus. Pada saat dia mendengar Yesus berkata sudah selesai, mereka juga berkata, demikian juga hidupku. Sudah selesai, sudah berakhir. Tidak ada lagi pengharapan yang lain. Atau bagi murid-murid Yesus yang mungkin mendengar Yesus berkata sudah selesai. Bagi mereka, itu pun satu kekalahan. Mereka mungkin berkata dengan suara yang lemah, sudah selesai, sudah berakhir daripada setiap pengharapan kita yang mengikuti Yesus, guru yang mereka kasihi. Dan saya percaya di dalam hati mereka, pada saat mereka berkata sudah selesai, mereka pasti berkata dengan suara yang lemah, dengan menundukkan kepala dan berkata, sudah selesailah. Berakhirlah semua pengharapanku. Berakhirlah nyawa daripada anak yang kukasihi. Dan sudah tidak ada pengharapan lagi. Saudara, itu adalah dua kelompok orang yang berpikir bahwa Yesus berkata sudah selesai adalah sebuah kekalahan. Tetapi apa yang terjadi dengan Yesus? Bagaimana Yesus itu berkata sudah selesai? Apakah Yesus itu berkata dengan suara yang lemah, suara yang tidak ada pengharapan? Atau sebaliknya, saudara? Nah, mari saudara kita lihat di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 50, firman Tuhan katakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, saudara. Dan di dalam kitab Markus pasal 15 ayat 37 juga mencatat, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, perkataan sudah selesai itu memang hanya dicatat di dalam kitab Yohanes. Tetapi di dalam kitab Matius dan kitab Markus itu mencatat bagaimana Yesus itu berkata sudah selesai. Apakah Yesus berkata dengan suara yang lemah, dengan tidak ada pengharapan, atau dia berkata dengan suara yang lantang, saudara? Dan tadi kita baca dalam kitab Matius dan dalam kitab Markus dikatakan bahwa Yesus berseru dengan suara yang nyaring, saudara. Yesus itu berseru dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Dan seolah-olah Yesus itu mendeklarasikan sudah selesai. Dan dia berkata dengan suara yang penuh kemenangan. Amin, saudara. Karena firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa Yesus itu berseru dengan suara yang nyaring. Baik di kitab Matius maupun di kitab Markus, saudara. Saudara, ternyata kata daripada sudah selesai atau tetelestai itu, dia memiliki beberapa arti di dalam bahasa Yunani pada zaman itu. Nah, arti yang pertama adalah pada saat seorang pelukis melukis lukisannya, pada saat goresan terakhir, dia akan berkata, tetelestai, sudah selesai.
Nah, itu arti daripada tetelestai itu. Seorang pelukis yang melukis dengan baik, dan pada saat goresan yang terakhir, dia berkata, tetelestai. Nah, pengertian yang kedua, pada saat seorang tahanan di dalam penjara sudah menyelesaikan masa tahanannya, lalu hakim akan mengeluarkan sebuah surat yang menyatakan bahwa dia sudah selesai tahanannya dan akan dicap dengan tulisan tetelestai, bahwa dia sudah menyelesaikan masa tahanannya dan dia tidak akan dihukum lagi dengan perbuatan yang sama. Dan hal yang ketiga, tetelestai itu memiliki arti di dalam transaksi komersial. Pada saat seseorang sudah membayar lunas transaksi itu, maka sang penjual akan memberikan cap sudah lunas, tetelestai, artinya sudah dibayar dengan penuh. Dan yang bagian berikutnya, bagian keempat, tetelestai itu juga pada saat seorang hamba memberikan laporan kepada tuannya, pada saat dia mengerjakan tugasnya dengan selesai, dia kembali kepada tuannya dan melaporkan, tetelestai tuan, pekerjaan yang Tuhan berikan kepadaku sudah aku selesaikan. Dan dia berkata, tetelestai. Saudara, itulah 4 arti daripada tetelestai. Dan sore hari ini kita mau fokus kepada arti yang keempat, yaitu bagaimana seorang hamba yang menyelesaikan tugasnya dan memberikan laporan kepada tuannya. Karena seorang hamba akan memakai kata tetelestai ketika dia memberikan laporan kepada tuannya bahwa dia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Dalam halnya Yesus, ada suatu tugas yang besar, tugas yang berat yang diberikan oleh Sang Pengutus, yaitu Bapa di surga kepada Yesus anaknya. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu adalah sebuah tugas yang diberikan oleh Bapa kepada anaknya Yesus, bahwa akhirnya dia ini akan mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga, saudara. Dan Yesus berkata di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 38 bahwa Yesus datang bukan melakukan kehendak dia sendiri, tetapi melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia. Amin, saudara. Itulah kehidupan Yesus. Dia adalah seorang hamba yang hanya melakukan tugas yang diberikan oleh Bapanya. Sehingga Yesus itu berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 yang sering kita nyanyikan, saudara. Dan kita bernyanyi, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ingat, saudara, bahwa makanan Yesus, setiap hari saudara dengan saya harus makan. Demikian juga Yesus. Sehingga di dalam kehidupan Yesus, setiap hari dia melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia. Nah, saudara, itulah kemenangan yang sejati bagi Yesus, yaitu melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya semasa kehidupannya di dunia, yaitu untuk tetap taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Sehingga pada saat Yesus di kayu salib, dia berkata, tetelestai Tuhan. Seolah-olah Yesus ini kembali kepada Tuhan yang mengutusnya. Dan dia yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia berkata, sudah selesai, tetelestai, oh Lord. Sudah selesai, saudara. Saudara, itulah arti hidup yang penuh kemenangan bagi Yesus. Sehingga pada saat dia berkata tetelestai, dia berkata dengan suara yang penuh kemenangan.
Dia mendeklarasikan kemenangan bahwa dia sudah menyelesaikan pekerjaannya dan berkata, tetelestai. Nah, saudara, demikian juga halnya bagi saudara dengan saya. Seharusnya tolak ukur saudara dengan saya mengenai hidup berkemenangan, yaitu saat saudara dengan saya melakukan dan menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dengan saya di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sama seperti Yesus pada saat kita diberikan tugas oleh Tuhan kepada kita, dan saat kita menyelesaikannya di akhir hidup kita, kita hanya kembali melapor kepada Sang Tuhan yang mengutus kita dan berkata, tetelestai, O Lord. Itulah hidup yang berkemenangan, saudara. Jadi, hidup berkemenangan ialah orang-orang yang melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan sampai pada akhir hidupnya, saudara. Nah, saudara, Rasul Paulus, dia memberikan nasihat kepada Timotius. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dan Rasul Paulus berkata, mengenai diriku, kata Rasul Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Dan dia melanjutkan perkataannya. Aku, kata Rasul Paulus, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Saudara, Rasul Paulus itu mengakhiri hidupnya dengan memelihara iman. Dia menyelesaikan dan mengakhiri pertandingannya dengan baik, saudara. Sehingga pada akhir hidupnya, dia boleh kembali kepada Sang Pengutus itu. Dan boleh berkata, sudah selesai, tetelestai. Karena memang saudara dengan saya sama seperti Rasul Paulus adalah hamba daripada Yesus sendiri. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, dari beberapa ayat yang kita baca, ada 3 hal yang kita bisa lakukan semasa kehidupan kita ini, sambil kita melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hal yang pertama adalah kita ini harus memperbaharui pandangan kita, supaya saudara dengan saya yang sudah mengerti bahwa hidup berkemenangan di dalam Yesus bukan berbicara tentang kesuksesan secara material di dunia ini, melainkan kita ini harus melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dalam hidup saudara dengan saya. Sehingga hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah pandangan kita dan fokus mengenai kerajaan Allah, fokus mengenai surga. Nah, firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan kedua berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Amin, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya, pada saat saudara dengan saya, kalau kita ini seorang murid di sekolah, berarti saudara dengan saya harus belajar dengan baik dan menjaga integritas kita, supaya kita ini boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara dengan saya seorang pengusaha dan pekerja di kantor, lakukanlah pekerjaan kita dengan baik dan penuh integritas, sehingga kita juga memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara dengan saya adalah seorang suami, seorang istri, seorang orang tua, seorang teman, mari saudara, kita ini melakukan tugas dan pekerjaan kita dengan baik. Sebenarnya saudara,
apapun juga yang saudara dengan saya kerjakan, firman Tuhan ingatkan, kita ini harus melakukannya seolah-olah kita melakukannya bagi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seolah-olah bosnya saudara dengan saya ini adalah Tuhan. Jadi kalau kita itu melakukan apapun pekerjaan dan tugas kita, saudara pengusaha, saudara seorang murid, saudara seorang perwira, saudara seorang polisi, apapun pekerjaan saudara, mari saudara kita ingat, kita itu memiliki seorang bos, seorang tuan kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Katakan amin saudara. Sehingga nantinya pada saat di akhir hidup kita, kalau kita boleh melaporkan kepada sang pengutus, sang tuan kita, dan boleh berkata, sudah selesai semua pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah hal yang pertama yang kita boleh belajar saudara. Memperbaharui pandangan kita. Pikirkan perkara yang di atas dan bukan di bumi. Hal yang kedua yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ke-5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Benar saudara, Rasul Paulus itu mengerti benar bahwa pelayanan kita, bahwa setiap pekerjaan kita di dunia ini, itu tidak gampang saudara. Nah, kita menghadapi banyak tantangan, banyak pencobaan. Tetapi kita ini harus terus sabar. Kita harus setia dalam melakukan pekerjaan, kuasai diri kita. Dan kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat pertama dan kedua dikatakan bahwa kita ini mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangin kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Setiap kita memiliki perlombaan saudara dalam hidup kita. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan supaya kita ini berlomba dengan tekun. Dan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita ke dalam kesempurnaan. Katakan amin saudara. Saudara benar, di dalam kehidupan kita saat kita melayani, bekerja, ada banyak tantangan. Tetapi kita mau fokus kepada Yesus yang akan membawa iman kita di dalam kesempurnaan. Katakan amin saudara. Sore hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita fokus dengan keinginan daging kita, atau kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada Yesus? Sehingga apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan itu berjanji Dia akan menyertai kita. Dan saya percaya kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Amin saudara. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus fokus kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan hal yang ketiga yang Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, dan dia berkata di dalam 2 Timotius pasal ke-4 ayat ke-5 bagian B. Dan akhirnya saudara dengan saya harus menyelesaikan tugas kita. Rasul Paulus katakan, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jangan kita melakukan tugas kita separuh jalan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, selesaikanlah, tunaikanlah pelayanan daripada saudara dengan saya. Sehingga Rasul Paulus itu boleh berkata saudara, di ayat ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Amin saudara. Nah, itulah 3 hal yang kita pelajari
sore hari ini mengenai hidup berkemenangan. Kita belajar hidup berkemenangan adalah pada saat kita melakukan dan menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dengan saya. Bagaimana caranya? Pertama adalah kita ini harus mengubah pandangan kita, sehingga pandangan kita ini berfokus kepada kerajaan Allah. Dan yang kedua, kita ini harus sabar dan kita harus menguasai diri kita. Dan yang ketiga, kita harus sabar, menguasai diri dan fokus kepada Yesus. Bagian kedua dan bagian ketiga, kita ini harus menyelesaikan tugas pelayanan saudara dengan saya. Nah, doa saya biarlah semua kita pada saat kita bertemu dengan Yesus nantinya, kita boleh melaporkan kepada Sang Tuhan dan berkata, Tetelestai, oh Lord, saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Dan itu adalah hidup yang berkemenangan di dalam Yesus. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua di situ Bondo. God bless you. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Sikirala dala barasyande. Bapa, terima kasih buat pengajaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, sehingga kami ini bukan hanya mendengar, bukan hanya mengerti, tetapi setiap kami dimampukan untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu dan menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sehingga kami ini boleh menyenangkan hati-Mu dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan.